Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan di video kali ini kita akan kembali mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi ini adalah segmen analisa kripto, dan teman-teman kita udah dapat banyak sekali requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas Chainlink sesuai dengan requestan Bang Teddy, sama Bliwayan minta dibahas untuk GFI. Katanya juga project yang punya narasi RWA apakah bisa kembali ke all time high. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama dari Chainlink ya. Hari ini Chainlink diperdagangkan di kisaran level Rp226.000. Market dari Chainlink dalam beberapa waktu yang ngikutin pergerakan dari Bitcoin. Bitcoinnya koreksi, Chainlink juga ikutan koreksi. Di bulan ini saja dia sudah turun sekitar 27%. Chainlink sendiri merupakan salah satu proyek yang banyak sekali narasinya ya saat ini. Chainlink itu ada narasi terkait dengan cross-chain, kemudian real world asset, bahkan udah masuk ke gaming sedikit ya. Jadi kalau kita lihat dari berita-berita terbarunya, Chainlink ini ada kerjasama dengan TensorFlex, teman-teman. Jadi ini adalah pengembangan dari CCIP, yaitu smart contract milik dari Chainlink, dan saat ini mereka coba untuk unlock cross-chain liquid staking dengan tujuan ya untuk mendapatkan likuidasi lebih banyak untuk token dari Chainlink sendiri. Dia akan bekerja sama dengan banyak sekali project DeFi yang tentunya bisa cross-chain, artinya perdagangan lintas blockchain dengan blockchain lain itu sudah bakalan disupport oleh project ini. Dengan kata lain, kalau kita mau melakukan staking, transfer itu akan lebih gampang lagi, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain juga datang dari scaling on-chain variable randomness with Chainlink, atau yang disingkat sebagai VRF ya, variable randomness. Jadi ini adalah project smart contract terbaru milik Chainlink yang nantinya ini akan mensupport beberapa project blockchain lain atau jaringan blockchain lain seperti Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, lalu Ethereum, Polygon, dan lain sebagainya, teman-teman. Dengan pengembangan ini diharapkan ke depannya Chainlink bisa untuk mensupport lebih banyak yang namanya transaksi. Selain itu juga perkembangan gaming, NFT, dan juga art itu akan disupport dengan adanya smart contract yang terbaru ini. Jadi baru aja smart contract ini mendapatkan upgrade ke 2.5, teman-teman, dari versi sebelumnya, dan tentunya dengan peningkatan ini bakalan memperbaiki celah-celah yang ditimbulkan oleh blockchain ini pada upgrade sebelumnya di volume 2.5. Gitu, jadi ada upgrading. Kemudian dari berita yang lain, Chainlink ada kerjasama dengan beberapa perusahaan, yaitu BCG, 21 Shares milik ARK Invest, kemudian Paxos, pembuat stablecoin BUSD dulu ya, yang sekarang udah di delisting, Paxos, kemudian juga ada Back. Jadi ini adalah semacam integrasi yang dilakukan oleh project dari Chainlink sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan tokenisasi ya, triliun dolar tokenisasi terkait dengan beberapa aset liquid yang bisa ditokenisasi. Jadi selain project cross-chain, mereka juga merambah ke project-project RWA. Mungkin teman-teman udah tahu ya, dan saat ini kerjasama dia dengan BCG atau Boston Consulting Group. Ini adalah partnership yang dilakukan teman-teman, perusahaan konsultasi ya. Kemudian juga ada 21 Shares US, ini pembuat produk ARK Invest dari 21 Shares yang tentunya sudah meluncurkan produk Bitcoin ETF kemarin. Kemudian juga ada Paxos, ya teman-teman tahu penyedia layanan stablecoin, dan juga BackFi. Ini adalah project yang berfokus pada tokenized real world asset. Itu, jadi ada kerjasama dengan beberapa project ini yang tentunya dapat memanfaatkan peluang daripada real world asset yang lagi rame banget di kuartal kedua 2024 ini. Itu sih so far menurut saya Chainlink masih cukup menarik untuk saat ini, dan kalau kita perhatikan untuk saat ini ya, supply maksimum dari Chainlink itu kan ada di 1 miliar. Sementara yang beredar saat ini hanya 587 juta. Jadi akan ada sekitar
10%-an lebih ya teman-teman, yang masih bisa di-create ke market dan tentunya bisa memberikan, peningkatan jumlah supply beredar pada Chainlink. Nah, kalau kita bicara soal technical, pergerakan dari Chainlink overall udah turun lumayan teman-teman dan saat ini Chainlink masuk ke zona koreksi. Kalau kita perhatikan level strong resistance kemarin sudah sempat ditembus yaitu di kisaran $16, sempat naik sampai $22, namun akhirnya tidak berhasil mempertahankan level $16 dan membuat Chainlink hari ini turun teman-teman sampai level $13,9 dan posisi sekarang Chainlink cukup, ya bisa dibilang cukup, membutuhkan beberapa fase koreksi. Untuk level yang bisa teman-teman perhatikan untuk Chainlink yaitu di kisaran level $9,8 yang merupakan area strong support untuk saat ini. Saat ini sih pergerakan Chainlink berpeluang untuk koreksi, mungkin akan membutuhkan beberapa fase untuk sideways terlebih dahulu teman-teman, sembari untuk mendapatkan akumulasi yang lebih besar dari market. Target dari Chainlink tentunya adalah balik lagi ke all time high ke kisaran level $52 dan saya rasa ini nggak akan sulit dicapai di bull run, ini ya teman-teman dan kita tunggu aja gimana progres dan juga perkembangan dari Chainlink sendiri secara fundamental masih bakalan sangat menarik. Gitu, jadi manfaatkan aja, let's say kalau ada momentum diskon, siapa tahu harga Chainlink bisa ke $9,8 atau ke $10, teman-teman boleh lirik Chainlink. Itu ya buat Chainlink, next kita akan bahas untuk, GFI atau Goldfinch teman-teman, ini adalah project berbasiskan dengan DeFi, ya, DeFi Decentralized Finance dengan tujuan project ini adalah untuk memberikan likuidasi yang lebih besar, terutama bagi mereka yang pengen menjadi investor. Ya, GFI menyediakan layanan tersebut, ada program staking atau earn ya di beberapa platform di sini. Ada yang untuk emerging Southeast Asia atau negara berkembang di negara Asia Tenggara. Kemudian juga ada Golfin Senior Pools, ini juga pools yang bisa teman-teman ikutin dengan APY 7,6% untuk USDC ya. Jadi semua yang menjadi produknya ini adalah berupa USDC staking, teman atau earn. Jadi di sana kalian bisa untuk memperoleh atau memperbesar cuan kalian melalui staking stablecoin. Nah, Goldfish sendiri itu juga terkait dengan narasi RWA atau Real World Asset. Mereka adalah pelopor dari Tokenized Asset Coalition atau TAC, teman-teman. Jadi ini adalah koalisi yang terdiri dari beberapa project. Ya, salah satunya ada AAV, ada Centrifuge, Circle, Coinbase, blockchain-nya Base, kemudian Kredit, Goldfinch, dan juga RWA XYZ. Jadi project ini baru aja mendapatkan member baru. Ya, ada Avalab, Back, kemudian ada Chainlink Lab, Fireblock, T-Rock, Maple, Obligate, Ondo, Parafi, Polygon Labs, kemudian Provenance Blockchain, Republic, Securities, Solana Foundation, dan Stakehouse Finance. Jadi project yang dibangun ini adalah holding dari beberapa project RWA. Jadi mereka kayak semacam bikin koalisi gitu, teman-teman. Nah, project-project yang tentunya bakalan mereka kembangkan ke depannya itu bakalan mempengaruhi project-project yang lain. Project-project yang ada yang terkait dengan project ini. Jadi saya rasa narasi RWA itu masih belum akan mati. Dan Goldfinch sendiri bakalan dapat momentum yang bagus ketika mereka bisa berkolaborasi ya. Untuk setiap project dari RWA ini bisa berkolaborasi satu sama lain untuk membuat tokenisasi yang tentunya bakalan bisa berguna teman-teman di dunia nyata. Itu. Selain itu mereka juga ada semacam US private credit investment join dengan Variable Finance. Ini adalah bisa dibilang anak perusahaan milik dari Goldfinch ya teman-teman. Jadi dia bikin anak perusahaan yang berfokus pada US private credit investment. Ini juga bisa meningkatkan fundamental dari project Goldfinch. Itu, beberapa narasi positif terkait dengan RWA ini tentunya masih bakalan digoreng ke depannya, teman-teman.
Kalau kita lihat sih dari tokennya sendiri, Goldfinch ini jumlah token yang maksimal itu nggak banyak, ada di 114 juta GFI, sementara yang beredar sekitar 29,14 juta GFI saja, dan harganya sekarang ada di 47.000 something. Untuk exchange yang bisa memperdagangkan juga belum terlalu besar, ada Coinbase, Gate.io, Bitget, BingX, jadi masih ada probability untuk token ini listing di exchange-exchange lainnya kayak di Binance atau mungkin apa ya yang belum disebutkan ya, Binance, Bitfinex atau mungkin Bithumb dan juga Upbit. Nah itu exchange-exchange yang bakalan bisa punya peluang untuk melisting token GFI ini. Jadi masih cukup besar peluang untuk project ini berkembang. Market cap-nya juga nggak terlalu besar, jadi bisa jadi salah satu pilihan kalian yang lagi nyari token RWA yang belum punya market cap terlalu gede. Sehingga ya yang kita ekspektasikan adalah kenaikan harga yang juga tinggi. Nah, kalau secara teknikal pergerakan dari GF Goldfinch ya teman-teman atau GFI saat ini lagi dalam tahap koreksi. Nah, tadi kan beli Wayan nanya ya, apakah bisa kembali ke all time high? Saya rasa sih peluangnya masih bagus untuk saat ini. Meskipun ya sekarang kita lagi koreksi dulu, teman-teman mungkin akan membutuhkan beberapa waktu. Target koreksi kita itu sampai di ya antara $2,3 sampai dengan $1,7. Level tersebut ini bakalan menjadi level yang sangat-sangat penting. Kita lihat ya GFI udah turun sejak $5,8, sekarang harganya hanya di 2,9. Jadi selling pressure sebenarnya masih cukup tinggi. Dan potensial menuju area $1,7 akan terbuka. Jadi manfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan akumulasi yang lebih besar. Apakah bisa balik ke all time high atau enggak? Kalau all time high yang dimaksud adalah di $15, saya rasa dari $1,8 ke $15 itu cukup possible, apalagi kalau trennya bagus atau trennya benar-benar sudah mulai bullish, atau kita sudah menyelesaikan fase koreksi yang terjadi saat ini. Dan kalau kita ukur ya, ini kan sempat nih mengalami koreksi yang cukup panjang untuk GFI. Turun cukup lama dan hanya membutuhkan beberapa momentum saja sejak Oktober 2023 sampai bulan April itu berapa bulan ya? Itu sekitar 6 bulan ya. 6 bulan kenaikan dari GFI ini sampai 1.500%. Itu berarti kalau kita dapat momentum yang sama fase bullish let's say lah 6 bulan, maka target kenaikan mencapai all time high itu cuma butuh kenaikan sampai $400. Jadi dengan market cap yang belum terlalu besar, saya rasa masih akan punya possibility untuk GFI. Kita tunggu aja kapan market selesai koreksinya teman-teman, dan ya peluang GFI masih cukup terbuka sih, naik 400-300% untuk next bull run ini. Even bisa lebih teman-teman. Jadi itu aja paling yang bisa diperhatikan, level supportnya tadi di antara $2,3 sampai dengan 1,8 ya. Dan area resistance target terdekat yaitu balik lagi ke resistance kisaran $5,5. Itu aja paling buat GFI dan juga Chainlink. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Dan mungkin ada teman-teman yang butuh penghiburan juga, ini nge-share meme ya. Jadi gitu aja paling, yang mau join linknya ada di kolom deskripsi video ini. Dan akhir kata saya Andri, makasih.